Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Ini adalah pengalaman Jeffrey yang terjadi di tahun 2015. Cerita ini berawal sejak temannya meninggal. Teman Jeffrey yang bernama Sandy meninggal di tempat akibat kecelakaan sewaktu mengendarai mobil menuju keluar kota. Jeffrey yang bekerja satu kantor dengan Sandy sempat terlibat pertengkaran masalah pekerjaan. Divisi mereka yang berbeda dan sering beda pendapat menjadi puncak keributan 1 minggu sebelum Sandy meninggal. Sandy yang terkenal egois selalu merubah sistem kerja yang sudah benar dan suka mencari muka ke direktur, membuatnya menjadi pusat pembicaraan sehari-hari di kantornya. Hampir 99% karyawan tidak menyukai keberadaan Sandy. Sekitar jam 2 siang, Adi yang merupakan staf personalia di kantor itu mengumpulkan seluruh karyawan di ruang meeting lantai 1. Dengan suara terbata-bata terkesan sedih, Andi memberitahu kalau Sandy telah meninggal sekitar jam 1 siang akibat kecelakaan. Hampir semua karyawan yang mendengar itu terlihat biasa saja. Tidak ada rasa sedih yang terpancar dari raut wajah mereka. Terlebih Jeffrey, dari bibirnya sedikit terlihat tersenyum. Raut wajahnya nampak biasa saja. Singkat cerita, saat jenazah Sandy sudah berada di rumah duka, hanya 3 karyawan yang datang sebagai perwakilan untuk melihat terakhir kalinya wajah Sandy yang sudah kaku di dalam peti mati. 2 hari sejak kematian Sandy, inilah awal cerita teror yang dialami beberapa teman kantor, termasuk Jeffrey yang masih menyimpan dendam kepada Sandy. Malam sekitar jam 11, semua karyawan sudah pulang, dan yang ada di kantor hanyalah Agus yang bekerja sebagai office boy dan memang tinggal di ruko kantor itu. Agus yang saat itu berada di lantai 2, mendengar seperti ada suara orang yang bekerja di lantai 3. Karena penasaran, dia berdiri dan berjalan mendekati anak tangga yang menuju ke lantai 3. Kakinya mulai melangkah menaiki anak tangga. Baru sampai 6 anak tangga, samar-samar dia mendengar suara printer berbunyi. Agus mempertajam pendengarannya. Dia yakin benar kalau semua karyawan sudah pulang malam itu, walaupun lampu di lantai 3 belum dimatikan sejak karyawan pulang. Dengan perasaan takut, apalagi baru 2 hari Sandy meninggal, tapi karena penasaran, dia meneruskan langkahnya. Tepat di lantai 3, suara printer itu tidak terdengar lagi. Mata Agus mulai melirik ke seluruh ruangan di lantai 3. Lantai 3 yang cukup luas, karena kantor itu terdiri dari 3 ruko yang digabungkan menjadi 1, dan setiap ruangan divisi disekat hanya dengan kaca bening yang dapat terlihat dari luar. Di salah satu ruangan, tepatnya di ruang sales, di mana Sandy dulu pernah berada di ruangan itu, samar-samar dari jauh dia melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan komputer. Itu siapa ya? Kayak Pak Sandy, gumamnya dalam hati. Ruangan sales yang diisi 9 karyawan dan salah satunya Sandy sebagai pimpinan berada di ruangan itu juga. Agus yang melihat sosok laki-laki itu langsung mundur 2 langkah. Matanya tetap tertuju ke arah laki-laki itu. Dari belakang dia yakin betul sosok itu mirip dengan Sandy. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan, sosok laki-laki itu menghilang dari tempat duduknya. Agus yang melihat itu langsung lari menuju ke lantai 1. Belum juga sampai di anak tangga lantai 1, langkah kakinya terhenti. Agus mendengar suara kaki melangkah berjalan di lantai 1. Dengan badan yang masih gemetaran, Agus terdiam dan berdiri di tempat. Suara langkah kaki masih terdengar, dan perlahan-lahan suara kaki itu menghilang. Karena sudah merasa aman, dia memberanikan diri untuk meneruskan langkahnya menuju ke lantai 1. Dengan badan yang masih gemetaran,
Agus keluar dan pergi ke salah satu ruko yang berada di dekat kantornya untuk tidur di tempat teman. Kebesokan paginya, Agus menceritakan kejadian ini alaminya kemarin malam. Dengan cepat, berita itu sudah sampai ke seluruh telinga karyawan. Setelah pulang kerja dan makan, Jeffrey terlihat santai dan sedang rebahan di ruang tengah. Jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Karena belum juga mengantuk, dia melihat dan memainkan handphone di tangannya. Saat matanya sedang melihat layar handphone, tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang sedang berdiri di sudut ruangan dan posisinya berada di belakangnya. Jeffrey yang tadi sedang rebahan dan tiduran di karpet, refleks langsung menoleh ke belakang. Matanya melihat ke sudut ruangan, tidak ada siapa-siapa. Jeffrey teringat cerita Agus tadi pagi. Rasa takutnya mulai ada. Dia langsung bangun dan berjalan ke kamar. Rasa gelisah membuat dia tidak bisa tidur. Berkali-kali dia membalikkan badannya. Lampu sudah dimatikan, hanya sedikit cahaya yang berasal dari luar kamar. Tapi rasa ngantuknya belum juga datang. Jeffrey membalikkan badannya ke arah tembok. Matanya mulai dipejamkan. Belum sampai 3 menit, bulu kudunya mulai berdiri. Dia merasakan ada seseorang tepat di belakangnya. Jeffrey merasakan orang tersebut sedang berbaring di sampingnya. Dengan perasaan takut dan penasaran, Jeffrey bangun dan duduk di ranjang, tapi wajahnya tetap menghadap ke tembok. Dan dalam waktu yang bersamaan juga, dia merasakan orang yang tadi di sampingnya juga ikut bangun dan duduk tepat di sampingnya. Perlahan-lahan dengan rasa takut, Jeffrey menengok ke samping. Tepat di sebelahnya, dia melihat Sandy dengan wajah berlumur darah menatapnya tajam, penuh dengan kedendaman. Jeffrey yang melihat itu langsung merasakan gelap seketika dan tak sadarkan diri lagi. Kebesokan harinya, dengan terburu-buru karena terlambat masuk kantor, Jeffrey menemui beberapa temannya termasuk staf personalia, menceritakan apa yang dialaminya kemarin malam. Dan dengan cepatnya cerita itu tersebar ke seluruh karyawan. Manajemen yang sudah tahu dan mendengar cerita Sandy yang gentayangan mengumpulkan semua karyawan sore hari di ruang meeting. Manajemen menghimbau kepada setiap karyawan untuk tidak membicarakan atau menakut-nakuti tentang penampakan Sandy yang dialami 2 karyawannya selama beberapa hari ini. Dan diminta karyawan untuk tetap bekerja secara profesional dan lembur jika dibutuhkan. Jam 5 sore, semua karyawan sudah bersiap-siap untuk pulang. Mereka menghindar untuk lembur karena takut didatangi Sandy. Berbeda dengan Jeffrey dan Harun yang harus lembur malam ini, karena menunggu laporan dari cabang dan harus tutup buku malam ini juga. Jeff, gimana kita nih lembur? Tanya Harun dengan wajah sedikit kesal. Mau gak mau, ini orang cabang kerjanya lama, jadi kita harus tunggu dia. Katanya ntar jam 8 malam baru di email laporannya. Parah, jam 8 malam. Berarti kita bisa sampai jam 11 di sini. Gue takut ketemu Sandy. Orang kalau hidupnya jahat kayak gitu, matinya aja pasti jahat sama temen, gentayangan. Jawab Jeffrey dengan nada sinis. Lo masih dendam sama dia? Harun, lo denger ya. Dari dia masih hidup, gue juga udah dendam. Apalagi udah mati, gue gak bakal maafin, biar dia gentayangan terus. Jangan gitu, Jeffrey. Mungkin dia gentayangan pengen minta maaf sama lu. Sama anak-anak sini juga. Karena sekarang dia gak diterima di bumi. Apalagi kalau dia gentayangan terus. Kita juga takut. Gua aja takut. Apalagi nih belum 40 hari dianya. Jeffrey yang mendengar perkataan Harun hanya terdiam. Rasa sakit hatinya seperti belum terbayarkan walaupun Sandy sudah meninggal. Sandy selalu menjadi topik pembicaraan di kalangan teman-temannya.
bukan hanya di pusat, di cabang pun Sandy tidak disukai oleh rekan kerjanya. Semua karena ambisi dan kejahatan semasa hidupnya. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Jeffrey dan Harun terlihat sibuk di depan layar komputer, mengerjakan tugas yang baru dikirim dari cabang. Harun yang sedang mencari dokumen di lemari tak jauh dari meja kerjanya. Tiba-tiba tangannya berhenti membuka lembar plastik file yang ada di tangannya. Dari sudut matanya, dia melihat seseorang berjalan masuk ke ruangan sales. Karena takut, Harun berjalan menghampiri Jeffrey. "Jeff, anak sales udah pulang semua belum?" "Nggak tahu gue, tapi kalau jam segini mah udah pulang kayaknya." "Gua lihat ada orang masuk ke ruangan sales," bisik Harun dengan suara pelan. Jeffrey tersentak kaget, mukanya mulai terlihat takut. "Elu sih ngomong gitu tadi, jangan-jangan dia muncul lagi." "Udah, fokus kerja aja, biar cepat pulang," jawab Jeffrey. Suasana sepi, tak ada suara terdengar. Harun dan Jeffrey terlihat waspada. Kapanpun mereka siap lari jika arwah Sandy tiba-tiba muncul di depan mereka. Jeffrey yang berada di sebelah Harun tiba-tiba memalingkan wajahnya menatap temannya. Harun secara refleks melihat ke arah Jeffrey. Mereka saling berpandangan. Jeffrey memberi tanda ke Harun. Apakah dia mendengar sesuatu di ruang sales? Harun menganggukkan kepalanya. Dia mendengar apa yang Jeffrey dengar. "Itu suara Agus atau siapa?" bisik Harun ke telinga Jeffrey. "Harun, setahu gua si Agus kan di bawah di lantai 1. Gue jadi penasaran pengen lihat." Harun berdiri dan mengajak Jeffrey. Perlahan-lahan mereka berjalan mendekati ruangan sales. Suara rintihan kesakitan tidak terdengar lagi. Dari jauh mereka melihat di ruang sales kosong, tidak ada siapa-siapa. Untuk menjawab rasa penasaran Harun, dia terus berjalan memasuki ruang sales. Di dalam ruangan, dia tidak melihat siapa-siapa. Karena kosong, dia kembali menghampiri Jeffrey. "Gak ada siapa-siapa. Jangan-jangan si Agus iseng nakut-nakutin kita," kata Harun sambil merangkul pundak Jeffrey untuk kembali ke ruang kerja. Tepat di pintu ruang akunting, Harun dan Jeffrey tersentak kaget begitu melihat seorang laki-laki duduk di kursi Jeffrey membelakangi mereka. Dengan wajah pucat, Jeffrey menarik tangan Harun untuk mundur ke belakang. Belum sempat mereka mundur satu langkah, tiba-tiba laki-laki itu memalingkan wajahnya. Wajah Sandy yang berlumur darah menatap mereka dengan tatapan mata yang penuh amarah. Melihat Sandy di depannya, mereka langsung lari terbirit-birit ke lantai 1. Karena takutnya Harun sampai terjatuh di tangga dan mengalami cedera di kedua kakinya. Kebesokan paginya, apa yang mereka lihat kemarin malam sampai ke telinga karyawan lain. Tak terkecuali para pimpinan juga sudah mengetahui cerita itu. Hari itu juga setelah rapat para pimpinan, Jeffrey dan Harun dipanggil ke ruang meeting. Para pimpinan yang mengetahui kalau Jeffrey pernah ribut dan berkelahi dengan Sandy sewaktu masih hidup, meminta kepada Jeffrey untuk mengunjungi makam Sandy dan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang mereka alami. Bukan hanya Jeffrey, tapi semua karyawan yang dulu belum pernah melihat jenazah Sandy sewaktu di rumah duka diminta untuk mengunjungi makam Sandy juga. Para pimpinan tahu kalau semasa hidupnya Sandy banyak sekali ribut dengan karyawan lain di kantor itu. Secara bergantian, beberapa karyawan termasuk Jeffrey dan Harun akhirnya berkunjung dan berdoa di makam Sandy. Beberapa hari setelah mereka mengunjungi makam, salah satu pimpinan mendatangkan orang pintar yang mengerti dunia kebatinan untuk mengadakan ritual dan komunikasi agar arwah Sandy tidak lagi mengganggu di kantor itu. Malam setelah semua karyawan pulang, Pak Manto, seorang praktisi paranormal, melakukan komunikasi dengan arwah Sandy, dan dari hasil komunikasi itu didapat petunjuk
kalau Sandy masih menghantui teman-temannya karena merasa selama hidupnya dulu dia diasingkan dan dimusuhi. Bahkan sampai dia meninggal pun tidak ada teman kantor yang datang untuk melihatnya. Jawaban yang tidak masuk akal dan logika menurut Jeffrey dan teman-temannya, mengingat kejahatan dan sikap Sandy sewaktu bekerja dulu banyak merugikan karyawan di kantor itu. Tapi para karyawan dengan berat hati menerima apa yang dikatakan Pak Manto demi ketenangan mereka di kantor. Semua barang-barang pribadi Sandy yang masih tersisa di kantor diberikan ke keluarga Sandy, termasuk alat tulis milik kantor, tapi dipakai Sandy selama hidup juga diberikan ke keluarga Sandy. Sedangkan komputer dan printer serta meja dan kursi yang biasa dipakai Sandy dijual dengan harga murah ke penampung barang bekas yang tak jauh dari kantor. Sebelum hari ke-40, beberapa karyawan yang kerja lembur masih merasakan kehadiran Sandy. Beberapa kali mereka melihat keselebatan bayangan yang mirip Sandy menuju ke pantry, kamar mandi atau ruang sales. Tapi sejak kehadiran Pak Manto, arwah Sandy yang gentayangan itu tidak menampakkan dirinya secara mengejutkan dan menyeramkan lagi. Sampai 1 tahun lebih, cerita dan penampakan Sandy masih menjadi pembicaraan di antara karyawan apabila mereka melihat sekelebatan sosok Sandy lewat di depan mereka. Sampai akhirnya masa sewa ruko kantor selesai dan manajemen memutuskan untuk pindah ke lokasi yang lain. Barulah cerita tentang Sandy yang gentayangan itu tidak ada lagi. Semua karyawan bekerja secara nyaman dan tidak ada rasa takut lagi. Itulah pengalaman Jeffrey yang selama bekerja dihantui oleh sosok temannya sendiri. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.